Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Febriani dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 1814600026. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Monitoring dan Analisis Pencegahan Aktivitas Ilegal di dalam Jaringan pada Kantor Dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi pada kantor dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan teknologi informasi saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi baru yang menawarkan lebih banyak keunggulan dan kemudahan bagi penggunanya. Selain banyaknya kemudahan bagi masyarakat, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan kejahatan baru seperti pengendusan atau sniping, yang mengancam tercurinya informasi penting dan rahasia. Seperti yang kita tahu bahwa sniping itu memiliki dampak negatif seperti kebocoran data pribadi. Untuk memberikan batasan masalah, peneliti memiliki fokus terhadap cara memonitoring dan analisis trafik pada jaringan di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software Wireshark dan juga Microsoft Network Monitor. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi adakah aktivitas ilegal di dalam jaringan pada kantor dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan, dan juga memberikan solusi apa yang harus dilakukan bila terjadi aktivitas ilegal di dalam jaringan. Kemudian, penelitian ini memberikan manfaat seperti bagi kantor dinas energi sumber daya mineral, yaitu adanya antisipasi pencegahan agar tidak terjadinya sniping. Pertukaran data dalam trafik jaringan juga lebih aman. Bagi peneliti dapat mencerna materi jaringan yang telah diberikan selama perkuliahan dan mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian action research, di mana menggunakan cara-cara baru untuk memecahkan masalah dan mengimplementasikannya langsung terhadap objek. Memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan diagnosa atau diagnosing. Setelah melakukan magang pada kantor dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan, peneliti melakukan diagnosa setelah melihat beberapa pegawai mencoba login pada halaman web yang belum tentu memiliki standar keamanan, sehingga dapat memungkinkan bila terjadinya kebocoran informasi seperti email. Bila informasi penting seperti halnya email dapat tersniping, bahkan bila email tersebut bersangkutan dengan akun-akun lain, itu akan sangat merugikan pengguna internet. Belum lagi bila disalahgunakan oleh orang yang mensniping data tersebut. Langkah kedua yaitu melakukan rencana tindakan atau action planning. Pada tahap ini, penulis berencana membuat tindakan. Yang pertama, memonitoring menggunakan 2 software, yaitu Wireshark dan juga Microsoft Network Monitor, selama 14 hari, dimulai pada tanggal 15 sampai 30 Maret terpotong hari Minggu. Yang kedua, menyimpan hasil rekaman traffic data dari kedua software tersebut. Ketiga, mengecek setiap hasil rekaman data menggunakan menu TCP stream yang ada pada software Wireshark. Keempat, membandingkan kedua software tersebut manakah yang lebih baik. Kelima, menginformasikan bahwa data pengguna internet telah tersniping. Langkah ketiga yaitu evaluasi atau evaluating. Penelitian melakukan evaluasi dan penarikan kesimpulan dari monitoring yang telah dilakukan pada kantor dinas SDM Sumatera Selatan. Dapat dilihat dari hasil rekaman bahwa terjadinya banyak aktivitas yang saling bercakapan. Dan juga dapat diketahui bahwa beberapa data pengguna internet dapat tersniping menggunakan menu TCP stream yang ada pada software Wireshark. Dapat dilihat bahwa ini perbandingan antara proses monitoring menggunakan software Wireshark dan juga proses monitoring menggunakan Microsoft Network Monitor. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat traffic data yang telah terenkripsi dan beberapa ada yang dapat terbaca. Sedangkan pada Microsoft Network Monitor dapat kita ketahui bila ada malware yang
cukup berbahaya pada kolom network conversation. Bagaimana cara menganalisa hasil capture? Yaitu menggunakan menu TCP stream pada Wireshark dan dapat dilihat informasi adakah traffic data yang terenkripsi dan apakah ada yang tersniping. Setelah mengecek menggunakan menu TCP stream, dapat dilihat perbandingannya, yaitu pada software Wireshark dapat dilihat bahwa pada tanggal 15 terjadi sniping, yaitu data traffic itu tidak terenkripsi dengan baik, sehingga data penting seperti halnya username dan juga password itu dapat terlihat dengan baik atau tersniping. Sedangkan untuk software Microsoft Network Monitor dapat dilihat bahwa traffic data terenkripsi dengan baik, sehingga data-data penting tidak dapat diketahui. Setelah melakukan monitoring selama 14 hari, maka dilihat ini dia hasil rangkuman kedua software tersebut. Software Wireshark terjadi sniping pada tanggal 25 Maret 2021, sedangkan pada Microsoft Network Monitor semuanya tidak tersniping dikarenakan traffic data yang terlihat semuanya terenkripsi dengan baik. Berikut perbandingan kedua software. Yang pertama Wireshark. Keunggulannya yaitu lebih tajam dalam sniping, dapat membaca hasil capture dari software monitoring lain. Kekurangannya tidak dapat mendeteksi malware. Yang kedua, Microsoft Network Monitor. Keunggulannya dapat mendeteksi malware yang menyerang komputer yang digunakan untuk monitoring. Kekurangannya yaitu kurang tajam dalam melakukan sniping. Dan yang kedua, hasil capture hanya bisa dibaca menggunakan software Wireshark. Setelah memberikan informasi terjadinya sniping, maka peneliti memberikan solusi. Satu, dengan cara mengubah hub yang akan kita gunakan menjadi switch. Yang kedua, lebih bijak dalam memasuki sebuah website. Yang ketiga, menggunakan firewall. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan pada kantor dinas SDM Provinsi Sumatera Selatan masih belum cukup terjamin keamanannya, dikarenakan masih dapat dilakukan sniping, sehingga informasi pribadi seperti username dan password dapat diketahui dengan mudah. Yang kedua, Wireshark memiliki keunggulan pada bagian sniping dibandingkan Microsoft Network Monitor, dan juga dapat membaca hasil capture dari software monitor lain. Sedangkan Microsoft Network Monitor memiliki keunggulan network conversation yang dapat memberitahukan kepada pengguna software bahwa terdapat malware yang dapat mengganggu kerja perangkat komputer, sehingga bisa lebih cepat untuk dihapus. Ketiga, Wireshark dan juga Microsoft Network Monitor, sebuah perangkat lunak yang dapat melakukan monitoring traffic jaringan sekaligus sniping. Namun, tidak berlaku untuk semua website, dikarenakan beberapa website sudah terenkripsi dengan baik. Kemudian, peneliti juga memiliki saran. Yang pertama, meskipun Wireshark dan Microsoft Network Monitor dapat melakukan sniping, alangkah baiknya bila digunakan untuk kepentingan yang positif, seperti mengetahui kekurangan dari suatu keamanan tertentu dan dapat ditingkatkan lagi keamanannya. Yang kedua, untuk menghindari sniping, dapat menggunakan keamanan firewall yang dapat menutup traffic yang datang baik incoming network traffic maupun outgoing network traffic berdasarkan sumber atau tujuan traffic tersebut. Yang ketiga, selain itu dapat menggunakan protokol yang memiliki standar keamanan yang sudah dilengkapi dengan enkripsi data seperti HTTPS, IPsec, SMB sign-in, dan lainnya. Sekian presentasi jurnal dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.